saya itu sebenarnya yang bikin saya bereaksi seperti kemarin adalah keterkejutan saya dan kekaguman saya kepada Jared Kushner. Karena bayangkan Indonesia itu dari tahun 62 Pak, ketika Bung Karno memban Israel dan Taiwan ikut olahraga itu, terus kebijakan luar negeri kita kayaknya seperti itu aja, nggak pernah bergeser. Bergeser itu pada saat Gus Dur saja kan. Pak Harto memang tetap menyatakan mendukung Palestina dan lain-lain, tapi Pak Harto pun fair, masih menerima Israel ke kediaman, masih membuka hubungan kita militer, lebih terbuka lah istilahnya. Even hoax kita juga kan diambil dari sana gitu. Meskipun maksudnya banyak misi-misi rahasia dilakukan bersama Israel. Saya melihat setelah Gus Dur itu mungkin terus kita kayak jeda gitu. Ya kan, betul lah ada misalnya keterlibatan Kemlu, tapi kan akhirnya cuma retorika menurut saya. Retorikanya itu ada yang yakin gini, karena kita punya Islam terbesar, maka kemudian kita bisa mampu menggunakan kekuatan diplomatik. Kenapa kita jadi lihatnya dari masalah Islam gitu? Karena masalah Israel itu bukan masalah antara Islam dan Kristen, bukan masalah apa. Kalau kita mau tarik ke agama bisa lebih ekstrim Pak. Saya itu kebetulan karena saya sekolah di sana dan bukan saja harus memahami tentang tentara ya Pak ya. Saya melihat dulu dasar tentang tentara lah seluruh dunia. Di dunia ini nggak ada tentara lahir dengan judul People of Liberation Army, kecuali tentara Indonesia, Angkatan Besar Republik Indonesia, kemudian Israel Defense Force, kemudian Vietnam dan Aljazair, 4 negara. Yang semuanya sudah bergeser dari People of Liberation Army, tapi Israel mempertahankan. Dan itu menurut saya membuktikan bahwa dengan kekuatan yang demikian kecil, digempur seluruh negara tetangga, Israel bisa survive. Jadi ini yang mesti dipahami dulu gitu loh. Nah, untuk paham juga, saya kemarin beberapa hari yang lalu diundang oleh Bu Yeni Wahid bicara di Wahid Foundation tentang bagaimana Israel ini kan. Nah, itu saya sampaikan. Dari reaksi yang saya lihat, orang-orang cenderung gini, kita hubungan internasional tuh paham bahwa ini sebenarnya telah terjadi aneksasi lah bahasa dipikir soal aneksasi Israel sadis gitu. Tidak ada yang menyuarakan bagaimana sebenarnya juga kita harus melihat ini secara fair. Dan ini ceritanya bakal panjang Pak. Jadi konteksnya saya mau ngomong gini, Indonesia ini jangan sok membereskan Israel lah. Laut Cina Selatan aja diberesin sebelah rumah kita, nggak bisa kok kita. Itu yang saya merasa terpukul. Jared anak muda diangkat baru jadi advisor presiden 2016, ya kan? 2017 dia sudah duduk dengan para negara Arab. 2018 dia proses apa saya nggak tahu. 2020 dia bisa membuat Abraham Accord keluar gitu. Tidak membawa nama agama Kristen, tidak membawa nama apapun sekte di Kristen, bisa mendekati Arab gitu. Kita yang katanya Islam terbesar, what did we do? Apakah si Arab bicara sama kita gitu? Kan enggak. Jangan salah loh, Israel pernah minta kita untuk menengahi. Ada, saya catatannya, maka saya tuh mohon maaf saya harus sambil buka catatan karena saya kan nggak hafal tahun ya. Tapi di sini dinyatakan betul bahwa Israel itu minta kita itu tahun sebenarnya 2006 ya, diplomat Arab Israel Ali Yahya udah bilang di Jakarta Post bahwa kenapa mayoritas Muslim Asia tidak suka Israel. Apa alasannya? Israel Palestina itu bukan masalah cuman agama, dan ini kita bisa berdamai dengan Jordan, Mesir, Maroko. Malah kalau dengan Asia Timur kita nggak bisa, urusannya apa gitu. Nah, kemudian 2006 kita tarik pasukan kita dari Lebanon, ya kan? Di tahun berapa ya? Sebentar, saya harus lihat lagi. Tapi yang pasti mereka tuh minta dukungan kita untuk menengahi. 2005 sebenarnya kan Pak Hasan Wirayuda juga sudah ketemu dengan Menlu Israel, ya kan? Tapi itu kemudian oleh Pak SBY juga nggak didalami lagi gitu. Tapi balik ini, saya sekarang mau cerita dulu soal kenapa Israel itu nggak mudah. Sama halnya, atau malah lebih mudah kita beresin Laut Cina Selatan menurut saya daripada beresin Israel. Laut Cina Selatan itu cuma historical claim Pak. Dan kalau kita mau ngomong, saya dari awal ngomong soal Laut Cina Selatan ya, historical claim itu nggak boleh dibalas sama tindakan militer. Dia klaim histori, jawab aja lagi pakai klaim histori. Bahwa kita bodoh nggak punya archive yang bagus tentang Sriwijaya, Majapahit, Kalinyamat, it is our stupidity gitu. Nggak boleh kita blame orang. Makanya pendekatan saya soal Laut Cina Selatan adalah historical. Nah, sekarang kita balik ke Israel Pak. Saya sampai baca karena saya ingin meyakinkan orang bahwa membereskan Israel itu is not as simple as we say it, gitu.
Tapi bahwa mengaku Israel itu adalah sebuah negara berdaulat yang menghormati agama, saya terus terang malu sama Indonesia hari ini. Lebih di sana lebih menghormati agama daripada kita. Mungkin yang nggak pernah tinggal di Israel nganggapnya Israel itu jahat banget ya, tapi saya tinggal di sana. Bagaimana mungkin di sebuah kota kecil ya, kita masih bisa bahwa saya agama Islam Pak, tapi saya tuh mencoba memahami dari semua agama. Saya bisa ikut Via Dolorosa, memanggul salib suci itu. Berhenti di setiap pemberhentian 14 titik pemberhentian dari Antonia itu kan sampai titik titik Yesus disalib kan. Itu setiap pemberhentian itu kita melewati kampung Arab Pak, pasar Arab. Orang Arab, orang Jewish di situ. Apa pernah kita yang lagi mengambil salib atas nama Yesus Kristus dong? Kalau kita mengambil salib kan yang kita lihat Bunda Maria dan Yesus. Apa pernah orang Arab di situ ngelemparin kita atau orang Yahudi? Kalaupun ada Yahudi yang ekstrim Pak, yang menganggap Yesus itu jahat sekali lah gitu. Tapi bukan orang Arab loh, nggak pernah orang Arab di situ. Kemudian dilihat dari faktor makam Nabi Daud, ya kan? Itu dibagi Pak. Satu dapat kaki kiri, satu dapat kaki kanan, satu dapat tangan kiri, satu dapat tangan kanan. Maksudnya sectionnya, kan makamnya panjang. Itu kan mencerminkan bahwa kita bisa bersama-sama di sana menghormati gitu. Nah sekarang kenapa bait suci itu tembok suci itu penting sekali buat orang Israel? Maka jangan melihat Israel itu segede Indonesia. Kalau segede Indonesia memang kita timur lepas bodo amat, ya kan? Si Padang Likitan lepas bodo amat, tuh gede banget negara kita. Lah kalau Israel segitu-gitunya Pak, 10 mil itu udah negara tetangga. Iya kan? Nah bayangkan kita untuk mengerti bagaimana buat Israel itu Yerusalem demikian pentingnya. Dan itu kenapa kaitannya dengan Drop of the Rock ya? Karena bayangkan nih kalau umat Islam, Ka'bah kita dipecah oleh kekuatan apa saya nggak tahu, tinggal 1/5. Bisa dibayangkan kayak apa? Kita pasti akan jaga sekali 1/5 Ka'bah itu dengan darah dan air mata. Itu Tuhan kita di situ loh, lambang agama kita di situ. Itu udah doktrin agama udah berat Pak. Exactly dengan apa yang Israel bikin. Tembok keratapan itu Pak, panjangnya tadinya hampir 500 meter. Karena di serbu Romawi itu tinggal 60 meter. 60 meter segitu-gitunya itu yang dia berdoa. Dan di keyakinannya Yuda, itulah tempat dia berkirim surat kepada Tuhan. Dan Tuhan mengabulkan permintaan dia. Ya pasti dengan darah air mata dia bela Pak. Itu dari faktor agama gitu. Tapi itu pun Israel masih mengizinkan ya. Saya Islam, saya boleh berdoa di tembok ratapan. Emang saya nggak pernah berdoa di tembok ratapan? Tiap hari kalau saya lagi ke Knesset, saya mampir ke tembok ratapan. Karena saya lihat orang tuh trans Pak. Kalau Bapak kesana itu bisa lihat orang kesurupan dengan tembok ratapan Pak. Saya merinding ngomong gitu. Dari berapa agama, dari berapa penjuru dunia? Karena apa ya Pak? Ini kita lagi ngomong aura religius, bukan aura uka-uka. Ini kita lagi ngomong religius nih Pak. Jadi ada yang trans, ada yang jadi gila ngeliat tembok ratapan Pak. Banyak orang gila ditangkap di Israel itu karena melihat tembok ratapan. Karena ini ya apa sih? Ya itu sejarahnya panjang. Apa kita lihat Mekah aja bisa gemeteran, gimana lihat tembok ratapan yang sejarahnya udah juga panjang sekali gitu. Nah ini yang menurut saya nggak dipahami oleh kita. Dan kenapa susah banget buat kita itu? Ada ketakutan di para pemimpin politik. Sehingga kalau itu menyinggung Israel, seolah-olah menyakiti Islam. Di mana menyakitinya? Saya nggak ngerti. Ini yang mesti saya pikir harus saya bicarakan gitu. Karena nggak ada yang berani bicara. Saya mau baca ya. Saya ada buku bagus namanya Prisoner of Geography. Itu buku tebal sekali, 400 lebih halaman. Tapi saya singkat dalam 2 aja lembar. Dan saya mau bacakan. Gini loh, memahami sejarah Timur Tengah itu Pak, kita harus lihat sejarah Ottoman Empire. Ottoman Empire itu memerintah dari 1299 sampai 1922. Vienna, Anatolia, Algeria, Libya, Egypt, Israel, tanda kutip Palestina, Syria, Jordania, Irak, Iran, itu semua dibagi atau dikuasai oleh Ottoman Empire. Dan Ottoman Empire nggak pernah memberikan nama. Dia menyebutnya vilayet atau bagian gitu. Kenapa? Ini masalah tribes Pak. Di sana tuh masalah tribes itu demikian kuat, melekat gitu. Kesukuan. Jadi nggak pernah ditarik garis. Bahaya menarik garis sebuah kesuku. Sekarang kalau saya ke Manado nih, tiba-tiba Bapak bagi Tomohon sebelah sana Manado, kacau dong Pak. Gitu kan. Nah, tapi ketika kekuasaan Ottoman Empire itu sudah mau menurun tahun 1916, si Inggris ini kirim kolonel perangnya. Namanya tuh Sykes. Sykes ini ngobrol sama kolonel lagi juga dari Prancis, namanya Picot. Makanya ada Sykes-Picot. Itu terkenal sekali Pak ya. Mereka ini, si kolonel 2 ini mungkin ngobrol aja, oke kita bagilah ini udah perang dunia nih, gitu kan. Kita bagi aja region ini nih. North line under France, ya. South lines
under British hegemony. Dueng, satu nih. Ini tribes yang sama Ottoman Empire, Pak, tidak pernah diganggu. Bayangkan kekuatan Islam bisa masuk ke Eropa dan begitu lama. Termasuk Mekah ya. Di Mekah itu wilayahnya Istanbul. Bayangkan Mekah itu cuma negara bagiannya Istanbul. Itu karena Sultan Sulaiman paham sekali ini nggak bisa ditarik begitu aja dengan garis pemotongan wilayah. This is about tribes gitu yang sudah mendarah daging. Nah, si Sykes-Picot ini kemudian dengan menggaris line itu dia membetray leaders tribe di situ. Nah, pecah tuh pertama. Mereka betray itu. Nah, kemudian juga ada masalah sekarang yang tadinya tidak ada batas Syria jadi ada batas Syria, tidak ada batas Lebanon jadi ada batas Lebanon, tidak ada batas Yordan jadi batas Yordan. Demikian juga Irak, Saudi Arabia, Kuwait, Israel dan Palestina. Nggak ada batas, tadinya dibikin batas, garis-garis aja kertas. Nggak ada drone pada zaman itu. Dan ini bayangkan tribes itu masih kuat sekali. Nah, kemudian masalah kedua, divisi demi divisi terbagi. Kita mesti lihat Arabnya terbagi Pak, dua, Islam Syiah dan Sunni. Syiah Sunni pun nggak berdiri sendiri soal Syiah dan Sunni. Syiah Sunni juga banyak turunannya ke bawah. Sekali lagi ya, kita mesti ingat tribes. Nah, Sunni yang Syiah ini juga, misalnya contohnya begini Pak ya, yang Sunni menganggap dia ortodoks Muslim. Si Syiah menganggap mereka itu adalah komunitas yang harus memimpin Islam karena dia turunan Ali. Nah, akhirnya dia ada doctrinal dispute nih di antara mereka berdua, ya kan? Dan ini masuk akhirnya kepada aliran. Satu masuk ke Imam Hambali, masuk ke Salafi, ya kan? Termasuk hari ini mungkin dianggapnya dianggap jihadis yang pemurnian Islam. Nah, satu lagi itu masuk kepada Syiah yang percaya kepada 12 imam. Itu masuk adalah suku Alawi, kemudian Drus. Nah, mungkin saya ini agak konteks ini saya mesti ngomong Drus. Saya itu suka Drus karena saya sempat di sana, Pak. Saya masuk komunitas itu, yang itu sebenarnya komunitas tertutup saya susah banget. Cuman karena saya di sana kan tamu pemerintah Israel waktu itu kan, sebagai peneliti, saya itu bukan cuma dianggap researcher karena kita nggak punya hubungan diplomatik, saya dianggap tamu negara. Makanya saya dikawal terus 24 jam oleh IDF, tentara IDF. Nah, sekarang kita sebelum itu Pak, datanglah si Eropa nih, si Inggris dan Perancis, ya kan? Dia enaknya gini Pak, leaders yang ini tribes ya, kembali lagi ada tribes. Gue suka kepala tribes yang ini ngambil tribes kepala tribes itu, yang Perancis juga berbuat yang sama, jadi pecah. Makanya dalam titik sebelum saya terus ini saya mau ngomong begini, Indonesia ini siapa? Perancis sama Inggris sama gara-gara nggak bisa bikin apa-apa. Kan kalau kita mau tarik ke sini, betul nggak Pak? Kalau kita mau tarik betul, tariklah ke Prancis sama Inggris ini kan gara-gara mereka duduk kolonelnya, duduk bagi-bagi kertas gitu loh. Ya udahlah lu di South, gue di North lah gitu kan. Tapi itu merusak semua tatanan di Timur Tengah gitu. Saya harus cerita dari Timur Tengah karena itu baru masuk nanti ke intinya. Nah, kemudian akhirnya apa yang terjadi? Resultnya ya, ketika membagi utara dan selatan. Irak Syiah itu nggak pernah menerima Sunni government. Oke. Apalagi Karbala itu dan Najaf itu adalah kota suci mereka karena Ali di situ dan Husain dimakamkan. Si Eropa gila ini main ngasih aja. Ini gue suka leaders yang Sunni nih, gue taruh aja di sana si Sunni itu udah kelas Pak. Bayangin sebuah kota suci dengan orang suci mereka dipimpin oleh orang yang saingan politik mereka gitu, kan kacau. Nah, Ottoman Empire itu tuh waktu mengontrol dari mulai pegunungan Kurdi Pak, itu masuk ke Syria. Dan itu Islam, Sunni. Ini saya cerita lagi bagaimana hebatnya Sultan Sulaiman. I adore him so much, Pak. Setelah Alexander the Great, saya paling hormat tuh sama Sultan Sulaiman. Kemudian masuk ke arah bawah tuh ada River Tigris sama Efrat. Nah, itu sampai ke Basra. Dan itu run by Syiah. Jadi di pegunungannya by Sunni, ke bawahnya by Syiah. Nah, ini kemudian membagi sebenarnya tempat-tempat Mosul, Baghdad, dan Basra. Oke. Jadi dulu, kalau kita lihat sebelum pembagian ini, dulu kita sebut 3 tempat itu, Mosul, Baghdad, Basra itu sebagai Assyria, Babilonia, Sumeria. Nah, kompleks lagi kan. Bayangkan nih divisi of divisinya, saya bilang dari divisi-divisi makin pecah gitu kan. Nah, ketika Persia itu mengkontrol itu di bawah Alexander the Great, sampai Umayyad Empire, ya kan? Dengan tenangnya tiba-tiba si British masuk, dibagilah dengan cara pemikiran Kristen, Trinitas. Ya kan? Makanya akhirnya membuat Irak itu jadi mess banget. Kita sebutnya unholy mess of Iraq. Dia satu-satunya tempat yang akhirnya menjadi kacau.
Dipercaya kalau dalam ahli-ahli geografi dunia ya, ahli-ahli geostrategi dunia, siapa yang bisa memimpin Irak, itu berarti bisa memimpin dunia, karena itu tempat yang betul-betul panas sekali Pak. Persaingan agama tadi saya sudah kelihatan divisi dan lain-lain. Saddam Hussein bisa bikin itu. Makanya kemudian begitu Saddam Hussein dieksil, selesai. Itu menjadi bibit baru lagi. Jadi saya bisa paham kalau ada salah mengerti bahwa kebencian Islam seolah-olah pada Kristen, karena kan yang datang ini seolah-olah orang Kristen, seolah-olah ya sekali lagi orang Kristen gitu. Padahal yang nggak sesimpel itu. Saya bilangnya ada masalah perang, ada masalah orang menang kalah. Saya makanya bela Israel dalam perang Yom sekarang jadi kayak aneksasi. Saya nggak semudah itu bilang itu Israel aneksasi, orang dia menang perang. Lah dia lagi tidur nih, baru dikasih negara sama Inggris, digeburin, ya dia lawan terus dia menang, ya dia dudukin lah. Masa kalau udah menang perang dikasih lagi? Ini ambil gitu. Kan nggak mungkin, nggak logik gitu. Nah makanya sekarang tuh aku pengen kita tuh bisa lihat jujur masalah ini dari dasar. Jangan cuma melihat seolah-olah perang agama gitu loh. Orang dubes Palestina aja bingung kan, kita ngapain gitu sebenarnya, bukan perang agama. Nah,